Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia ataupun di seluruh negara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya mahu menyaksikan satu lagi video daripada channel Indo Magazine. Anda jangan lupa pergi ke channel Indo Magazine, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada Indo Magazine. Tajuk yang kita mahu reaksikan hari ini katanya adalah iaitu Dubes Inggeris sebut Indonesia istimewa. Wah, tiba-tiba guys, Duta Besar Inggeris sebut Indonesia ni istimewa. Apa yang menyebabkan tiba-tiba Inggeris berkata begitu guys? Kenapa? Tanda tanya kan? So, mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul. Mari. Special place in the Indo-Pacific. We will continue to engage. Kami akan terus terlibat secara aktif dengan Indonesia untuk membentuk masa depan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang terbuka. Heboh Inggeris sebut Indonesia istimewa, ternyata gegara ini. Hey, hola Indomax, Indo Magazine. Nah, berita yang cukup mantap jos. Kali ini datang Kenapa? dari Inggris untuk Indonesia. Terkait stabilitas dan perdamaian kawasan, baru-baru ini Inggris pun tiba-tiba mengatakan bahwa negara kita Indonesia adalah negara yang istimewa. Nah, Tiba-tiba. ada apa nih bos? Apakah Ada sebabnya apa? Inggris mengatakan negara kita istimewa? Setelah karena ini apa? kita bahas. Oke, berita yang pertama kali ini datang dari negara Mami Elizabeth Inggris yang tiba-tiba mengatakan bahwa negara kita Indonesia istimewa. Tiba-tiba guys, Dikutip dari beberapa sumber berita berikut. Duta Besar Inggris untuk Indonesia yaitu Owen Jenkins baru-baru ini menyatakan bahwa Indonesia memiliki tempat yang istimewa di kawasan Indo-Pasifik. Bahkan Indonesia pun disebut memiliki peran besar dalam perwujudan perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Tiba-tiba Ia mengatakan bahwa Indonesia memiliki tempat istimewa di kawasan Indo-Pasifik. Kami akan terus terlibat secara aktif dengan Indonesia untuk membentuk masa depan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang terbuka, stabil, dan inklusif dengan ASEAN sebagai pusatnya. Hal ini pun beliau nyatakan kepada Indonesia terkait komitmen aliansi AUKUS di Indo-Pasifik untuk membantu menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik dan memberikan jaminan bagi mitra-mitra regional. Wah, apakah ini adalah tanda-tanda AUKUS ingin mengajak Indonesia join ya bos? Bagaimana menurut kalian? Bagi saya guys, dia baik tu terkadang ada sebab ya. Kerana dia tahu yang betul-betul boikot ataupun sanksi atas projek AUKUS ni adalah Indonesia dan Malaysia. Jadi dia perlu mencari satu negara yang besar di Asia Tenggara ni untuk dia boleh membenarkan AUKUS itu berjalan dengan lancar ya. Terutamanya mungkin itu pendapat saya guys, rasanya lah. Kan saya cakap lebih masalah juga nanti. Dan ia memilih Indonesia. Dan tiba-tiba baik itu pun jadi satu benda yang menjadi tanda tanya. Kadang-kadang orang baik ni dengan kita ada sebab yang dia mahukan. Tapi ada juga yang baik dengan kita ikhlas ya. Tak semua gitu. Kalau memang entar diajak join, menurut kalian kita ikut apa enggak nih? Pasti Indonesia Karena enggak. seperti yang kalian ketahui, AUKUS sendiri merupakan aliansi 3 negara barat yang sangat-sangat menentang China Tiongkok, betul. yaitu Australia, Inggris, dan Amerika. Benar. Jika kita diajak join dan kita mau, artinya ya mungkin sama aja kita ikut menentang China. Bahkan mungkin Indonesia pun bisa dijadikan tempat mangkalnya pertahanan AUKUS. Sebenarnya Indonesia dengan China ni tak ada masalah sangat sebenarnya. Bagi saya lah itu bukan bagi orang lain, bagi saya. Sebab masalah yang selalu berlaku Indonesia dan China ni hanya di perairan Natuna saja. Tapi daripada segi yang lain, saya rasa okey je hubungan Indonesia dan China. Tak ada masalah sangat pun. Okey guys, kita lanjut. Karena di kesempatan yang sama, Dubes Inggris untuk Indonesia ini pun menambahkan bahwa keberadaan AUKUS tidak untuk membidik satu negara khusus, mengingat kerjasama yang intens di bidang pertahanan. Selama ini sejumlah media barat pun mengaitkannya dengan pengaruh Cina di Asia. Kemudian dalam perjalanannya,
Amerika Serikat pun bahkan sepakat untuk memberikan teknologi kapal selam nuklir kepada Australia yang saat ini sedang memiliki hubungan yang panas dengan Beijing terkait pengaruh Cina. Bahkan AUKUS saat ini pun sedang mengembangkan senjata hypersonic baru, bos. Hypersonic? Nah, loh. Bagaimana menurut kalian tentang pernyataan Inggris yang menyatakan bahwa Indonesia istimewa? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke guys, kita dah reaction tadi daripada Indo Magazine. Bagaimana katanya di sini, dubes Inggris sebut Indonesia istimewa. Itulah seperti yang saya fikir daripada mula-mula tadi. Kenapa Inggris tiba-tiba mahu merapat ke Indonesia? Memang sebenarnya dia tahu Indonesia ni memang sangat sangsi ya. Malaysia juga pun sangat sangsi dengan projek AUKUS itu. Dan kita tengok di sini, kebaikan yang dia lakukan tu pasti ada benda yang dia mahukan. Seperti kalau pepatah Melayu mengatakan, pepatah guys, sekarang ni bahasa Melayu nak dijadikan bahasa ASEAN nombor 2 ni guys. Anda setuju tak? Kalau anda tak setuju pun tak apa guys, saya pun tak kisah pun apa sebenarnya yang berlaku antara benda ni, tetapi kita lanjut ke cerita ni guys. Begitulah yang seperti katanya, seperti ada udang di sebalik batu. Itulah kebaikan iaitu Australia mungkin dengan Indonesia ni ya. Kadang orang yang baik pada kita ni guys, kadang ada makna, ada benda yang dia mahukan, tetapi tidak semua begitu ya. Jangan salah anggap pula. Ada yang baik ikhlas kerana dia mahu pahala daripada Allah SWT. Seperti bulan puasa ni kita banyak membantu orang, kita banyak menolong orang, bersedekah, infakkan harta kita. Itu adalah untuk saham-saham akhirat kita guys. Jangan kita sentiasa mencari harta tetapi kita tiada menanam ataupun tiada menanam sesuatu benda untuk akhirat kita, untuk kita tuai nanti bila kita sudah mati nanti suatu hari nanti guys. Itulah satu nasihat daripada Bro Zul lah. Agak lucu juga bila saya memberi nasihat agama ni, sebab saya ni bukanlah pandai sangat tentang agama pun, tapi bolehlah sikit-sikit lah. Ok guys, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Australia kepada Indonesia tu, Indonesia harus berwaspada sikit lah. Bagi saya lah, bagi pendapat saya, harus berwaspada sedikit. Mungkin kita tidak tahu apa kebaikan yang dilakukan tu, adakah ia mahukan sesuatu daripada Indonesia. Tetapi saya yakin Indonesia pasti akan mengambil tindakan yang bijak ataupun berfikiran terbuka, ataupun Indonesia akan tahu menangani dengan secara yang terbaik sekali. Saya tahu pemerintah Indonesia memang sangat terhebat juga dan sangat bijak di dalam menangani apa sahaja masalah yang datang kepada negara Indonesia. Kerana itu saya kata Indonesia memang terbaik lah. So okay guys, kita doakan sama-sama mudah-mudahan apa yang Australia mahukan daripada Indonesia itu, Indonesia boleh mengatasi dengan sebaik yang mungkin guys ya. Okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Bro Zul Channel tanpa sokongan anda. Tiada dalam Bro Zul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda dan keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum. Bye-bye.